Siang Pak Ganda, nama saya Naomi Rahel Fania dengan NIM 010711800100. Pada hari ini saya akan melakukan analisa tokoh di film The Accountant, yaitu Christian Wolff. Tokoh yang saya pilih untuk dianalisa adalah Christian Wolff, dan menurut saya Christian Wolff ini mempunyai penyakit psikologis yang berupa autisme. Autisme sendiri adalah gangguan perkembangan otak yang mempengaruhi kemampuan penderita dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan satu sama lain, baik di lingkungan yang besar maupun kecil. Ada beberapa tanda dari autisme yang saya dapat temukan di film ini pada Christian Wolff, yaitu yang pertama, dia sering menghindari kontak mata dan kurang menunjukkan ekspresi. Pada beberapa klip di film ini memang Christian Wolff ini dia tidak terlalu menunjukkan ekspresi, baik jika dia sedang sedih ataupun marah ataupun senang, ekspresinya datar sama semua. Lalu ada juga tanda yang kedua, yaitu nada bicara yang tidak biasa, jadi datar seperti robot. Sebenarnya ini mirip sama tanda yang pertama, bedanya memang suaranya dia di sini walaupun dia sedang senang, sedih, marah, itu sama aja gitu, datar terus. Terus habis itu tanda yang ketiga adalah dia lebih senang menyendiri, seperti ada di dunianya sendiri. Nah, ini sangat terlihat pada Christian Wolff ini karena selain tidak mempunyai keluarga, istri maupun anak, dia juga nggak terlalu mempunyai teman yang ada di sampingnya. Jadinya dan dia juga sempat ngomong di film ini bahwa dia itu sulit untuk bersosialisasi kepada orang di sekitarnya. Makanya saya dapat menyimpulkan bahwa ia lebih senang menyendiri dan mempunyai dunianya sendiri. Lalu yang keempat yang dapat saya amati adalah dia rutin menjalani aktivitas tertentu dan marah jika ada perubahan. Hal ini dapat terlihat jelas pada saat scene dia sedang menyiapkan makan malam untuk dirinya sendiri, di mana dia mempunyai struktur sendok, garpu, pisaunya itu sama semua. Terus makanannya itu harus persis seperti sebelum-sebelumnya dia makan gitu, kayak posisinya harus persis di situ. Telurnya, kalaupun telurnya miring sedikit, dia pindahin dulu baru dia bisa makan. Nah, dari situ saya dapat menduga bahwa ia mempunyai autisme. Selain mempunyai autisme, saya juga dapat menyimpulkan menurut dugaan saya bahwa Christian Wolff sendiri mempunyai defense mechanism yang berupa sublimasi. Sublimasi itu apa sih? Nah, sublimasi itu adalah dorongan yang tidak dapat diterima dialihkan menjadi dorongan yang dapat diterima secara sosial. Jadi misalnya dengan menggunakan objek pengganti. Contohnya itu misalnya kalau misalnya dia mempunyai agresi yang tinggi, maka dia akan mencari semacam pelampiasan untuk agresinya itu, mungkin sebagai dokter bedah atau sebagai petinju. Nah, di sini di film ini itu saya melihat bahwa Christian Wolff ini memang dia mempunyai agresi yang tinggi karena dari kecil itu ayahnya merupakan anggota ARMY. Nah, ayahnya itu melatih dia dan kakaknya dari kecil itu melatih bela diri dan melatih untuk menguatkan fisiknya mereka. Nah, dari situ saya dapat melihat bahwa Christian Wolff itu dari kecil sudah diajarkan untuk mempunyai agresi yang tinggi, apalagi waktu di scene kacamatanya pecah gara-gara temannya membuli dia, dan papanya sangat memaksa dia untuk melakukan balas dendam kepada teman-temannya ini supaya dia ditakuti atau direspek. Sedangkan Christian Wolff itu awalnya dia nggak mau sebenarnya untuk melakukan kekerasan kepada pembulinya ini, tapi karena papanya adalah seorang ARMY yang mempunyai agresi yang tinggi, maka si papanya ini memaksa si Christian Wolff sendiri buat memukuli pembulinya ini. Nah, dari situ menurut saya agresi yang tinggi itu mulai ditanamkan oleh papanya kepada Christian Wolff itu dari Christian Wolff kecil, yang tadinya si Chris ini nggak mau, tapi lama-lama akhirnya agresi itu tertanam pada dirinya sendiri dan akhirnya dia mempunyai agresi tinggi. Nah, pada film ini menurut saya agresi tinggi Christian Wolff ini dia melampiaskannya itu kepada dengan cara membunuh orang-orang, walaupun maksudnya itu baik,
maksud dia itu baik untuk revenge yang Francis itu dibunuh, tapi dia melampiaskan agresinya ini dengan cara membunuh orang-orang. Nah, selain defense mechanism berupa sublimasi, menurut saya Christian Wolff mempunyai defense mechanism berupa rasionalisasi, di mana rasionalisasi adalah sebuah defense mechanism di mana seseorang membuat alasan dan pembenaran diri atau pengecualian untuk membenarkan tindakan diri sendiri. Misalnya, besok ada ujian, maka saya akan instead of studying, saya akan membenarkan diri saya bahwa otak saya perlu istirahat nih, jadi saya nggak belajar. Nah, pada film ini menurut saya rasionalisasi ini dilakukan oleh Chris Wolff pada saat dia membenarkan segala cara atau merasionalisasikan segala cara untuk menyelesaikan tugasnya, karena dia mempunyai pola pikir bahwa dia tuh harus menyelesaikan tugasnya, dia nggak bisa udah mulai tugas terus dia nggak menyelesaikan tugas tersebut. Nah, dia merasionalisasikan segala cara, including membunuh orang-orang, walaupun sebenarnya maksudnya baik, dan dia juga melakukan ini untuk a good cause, tapi menurut saya hal ini tidak boleh terjadi hal ini tidak boleh sering-sering terjadi, karena jika kita merasionalisasikan segala sesuatu untuk mendapatkan keinginan kita tersendiri, kita akan dapat melakukan banyak hal-hal yang buruk. Nah, menurut saya terapi yang tepat untuk Chris adalah CBT, yaitu Cognitive Behavior Therapy, di mana CBT ini memusatkan atau memfokuskan terapinya itu pada pola pikir seseorang. CBT sendiri ini dicetuskan pertama kali oleh Aaron Beck, di mana ia berkata bahwa emosi negatif seperti depresi seseorang itu adalah sebagian besar dari pengalaman yang ditentukan oleh cara berpikirnya orang itu sendiri. Makanya menurut saya pada film ini Chris Wolff itu dia selalu dia dari kecil udah ditanamkan pola pikir oleh papanya kalau misalnya dia harus selesaikan masalah dengan kekerasan, dia harus menjadi orang yang keras, agresinya harus tinggi. Terus dia juga pola pikirnya juga kalau dia udah kalau misalnya dia udah mengerjakan sesuatu, dia harus menyelesaikannya. Nah, mungkin dengan CBT ini, CBT dapat membantu orang seperti Chris Wolff untuk mengubah cara pikirnya dari negatif menjadi positif. Jadi misalnya pada kasus Chris Wolff, kalau dia udah memulai suatu kegiatan tapi karena satu dan lain hal dia nggak bisa menyelesaikan kegiatan tersebut, ya udah nggak apa-apa, cara pikirnya harus diubah kayak ya udah nggak apa-apa, mungkin bukan waktunya, bukan dia merasionalisasikan segala suatu cara untuk menyelesaikan tugas tersebut. Nah, menurut saya terapi ini sangat cocok buat Chris Wolff, karena menurut saya orang-orang seperti Chris Wolff ini bermasalahnya itu di cara berpikirnya di mana cara berpikirnya itu selalu mengarahkan atau menuju kepada hal-hal yang cara berpikirnya itu maksudnya lebih ke arah yang negatif daripada positif. Makanya tindakan yang dilakukan ke dunia nyata pun menjadi lebih ke arah negatif. Makanya menurut saya CBT ini cocok buat orang-orang seperti Chris Wolff, di mana kita harus mengubah pola pikirnya dari negatif menjadi positif, sehingga tindakan dia di dunia nyata itu akan menjadi positif juga dan mempunyai impact yang positif baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Lalu yang terakhir, menurut saya pribadi, orang-orang seperti Chris Wolff tersebut itu dapat dianjurkan untuk ke psikolog terlebih dahulu, karena CBT ini menurut saya dia bisa dikerjakan oleh seorang psikolog, nggak perlu ada obat, nggak perlu dikasih resep, asal dapat benar-benar ditanamkan kepada pasien tersebut kalau misalnya untuk mengubah cara berpikirnya dia sehingga actionnya pun menjadi positif. Tapi kalaupun mungkin udah pada tingkat yang severe atau lebih parah dan ke psikolog udah nggak bisa, baru mungkin bisa dianjurkan ke psikiater untuk dapat diberi dengan bantuan obat-obatan dan terapi lainnya. Baik, penjelasan saya mengenai analisa tokoh Christian Wolff pada film The Accountant sampai sini. Terima kasih banyak Pak Ganda atas perhatiannya. Selamat siang.